ya yang saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah terkait mengenai waspadai genetika makanan dan makanan halal bagi tubuh. Sebelum saya menyampaikan hal ini, ada hal yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu hal, apalagi terkait mengenai ibadah, kemudian terkait mengenai tata cara makan dan sebagainya, maka yang harus kita sikapi pertama kali sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sam'an wa ta'atan. Karena dari Al-Qur'an sendiri Allah katakan atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan pada para pemimpin. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah wa atiur rasul, di depannya sudah ada kata-kata untuk menekankan bahwa ketika diwahyukan, ketika disampaikan sesuatu hal tentang berbagai hal dalam Al-Quran, dalam hadis, maka sikap kita adalah sam'an wa ta'atan. Kita dengar dan kita taat terhadap perintah-perintah tersebut tanpa mencari tahu faedah-faedah, tanpa mencari tahu apa sih hal-hal yang tersirat di balik hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah SWT atau Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita untuk sholat malam. Nah, maka kita jangan mencari tahu misalnya faedah sholat malam untuk kehidupan kita. Kemudian kita sholat malam untuk mengejar kehidupan kita agar lebih baik, kemudian ilmu kita, kemudian harta kita, dan sebagainya. Jangan. Tapi bagaimana kita melaksanakan itu benar-benar karena memang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun nanti setelah kita melaksanakan ada hal-hal yang kebaikan yang Allah berikan, itu adalah hak Allah SWT untuk memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi di diri kita, di niatan kita adalah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar suatu bentuk ketaatan pada Allah SWT. Sama halnya ketika Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan menghindar ke tepi laut ketika dalam kejaran Firaun. Kalau secara strategi perang itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena akan mati. Karena yang artinya Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya itu akan terpojok ya, tidak ada jalan dan sebagainya. Tapi karena kepatuhannya kepada Allah, maka tadi Nabi Musa melaksanakannya tanpa tanya jawab dan sebagainya. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka ya tadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain-lainnya ya. Begitu juga Siti Hajar ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim kenapa kau tega dan sebagainya, kalimat-kalimat kenapa itu tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Tetapi ketika Siti Hajar itu menyatakan apakah ini perintah dari Allah SWT, maka Nabi Ibrahim menjawab iya, ini adalah perintah Allah SWT, dan mereka semua mentaati apa yang Allah turunkan. Nah, begitu juga diri kita, apapun yang Allah halalkan, apapun yang Allah haramkan, itu adalah semuanya adalah kebaikan, dan kita tidak punya ilmu yang lebih dalam ya untuk menguak itu. Artinya jangan sampai kita belum ada sesuatu hal hikmah yang terkandung di balik perintah itu, kemudian kita enggan atau malas melaksanakannya. Jangan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Artinya tetap bagaimana kita berusaha memperbaiki selama kita masih hidup, selama kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menteladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya kita coba melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, baik, saya akan coba sedikit saja mungkin ya menguak beberapa tentang genetika makanan dan makanan halal. Namun demikian ini tidak mengurangi ketaatan kita pada Allah SWT. Mengurangi atau artinya jangan sampai balik lagi bahwa kita mematuhi Allah untuk memakan makanan halal dan menghindari makanan haram, itu semata-mata adalah kepatuhan pada Allah SWT. Kita coba menguak hadis dulu ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, namun jika ia harus melebihnya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Ini kita patuhi. Bahkan
sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan ya menyindir ya para sahabat lainnya yang perutnya gemuk gitu ya. Jangan sampai terjadi gemuk seperti itu. Artinya benar-benar ini adalah suatu perintah, ya, perintah bagaimana kita benar-benar tidak memanjakan perut, apalagi ya logikanya kalau kita puasa pengeluaran kita untuk makanan lebih sedikit gitu ya. Tapi ternyata kebalik, justru di bulan Ramadan ini pengeluaran biaya untuk makanan itu lebih banyak. Wallahu a'lam apa yang salah. Kalau kita lihat kaidah atau hadis Rasulullah SAW ini justru tadi kita benar-benar suruh menjaga asupan kita jangan sampai berlebih ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Saya coba memandang dari aspek ilmu gizi ya, metabolisme. Dalam pencernaan itu ada yang kita sebut dengan enzim pencernaan. Logikanya gini, untuk memudahkan apa itu pengertian enzim ya. Nah, jadi enzim itu adalah suatu zat atau substrat yang dia membantu mempercepat proses pencernaan. Tapi dia tidak ikut terlarut. Sebagai contoh misalnya, kalau kita makan mie ayam, itu akan lebih cepat prosesnya masuk ke dalam mulut kita itu dengan sendok ataupun dengan garpu ataupun dengan sumpit. Tapi kita tidak pernah makan sumpit, kita tidak pernah makan sendok, ya. Nah, begitu juga enzim. Enzim itu tidak akan pernah ikut larut dalam proses pencernaan, tapi dia akan membantu pencernaan tersebut. Nah, kita lihat hadis Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan sinyal seperti ini bahwa kita makan jangan berlebih. Nah, bahkan ada hadis setelah saya cek ternyata hadisnya dhaif, tapi artinya kedudukan hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai motivasi kita untuk berlaku lebih baik. Jadi kan ada hadis Rasulullah yang ternyata saya cek itu adalah dhaif, bahwa kita makan pada saat kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi sebenarnya yang diperkuat adalah hadis yang ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam proses pencernaan dalam enzim. Pada saat kita awal makan, maka ada enzim yang bekerja. Ya, ada enzim yang bekerja. Contohnya kita misalnya mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu mulai dicerna di mulut, ya, karena di mulut itu keluar enzim namanya amilase. Dan sifat dari enzim amilase ini dia tidak bekerja di tempat lain. Artinya kalau enzim itu di mana dia diproduksi, di situ dia digunakan. Beda hanya dengan hormon. Kalau hormon itu tempat produksi dan tempat bekerjanya beda. Contohnya misalnya hormon insulin, dia diproduksi di pankreas, dia akan bekerja di sistem peredaran darah. Sementara kalau enzim dia diproduksi di kelenjar ludah, di mulut gitu ya, dan dia akan bekerja di situ. Dan tidak ada enzim amilase lagi selain yang ada di mulut, ya. Jadi yang ini harus kita lakukan. Jadi kalau kita lihat ternyata enzim itu ya hanya bekerja di tempat situ. Jadi kalau kita misalnya makan, kemudian tidak dikunyah secara baik, ya enzim itu tidak dikunyah secara baik, ya sudah. Jadi nanti pencernaannya itu yang di bawah-bawahnya itu setelah mulut akan berat. Nah, apa hikmah dari hadis Rasulullah SAW yang tadi? Ternyata sifat enzim itu kita makan, ya kita makan, kemudian ada lagi tambah makan, maka enzim itu akan konsentrasinya akan bertambah, ya konsentrasinya akan bertambah. Misalnya kita makan satu suap, maka enzim yang akan diproduksi juga satu suap. Kita makan 2 suap, maka enzim yang diproduksi juga 2 suap. Kita makan 3 suap, maka enzim yang diproduksi juga 3 suap, dan seterusnya. Tetapi yang harus dicatat, dan ini adalah hikmah dari hadis Rasulullah SAW, adalah enzim itu punya batasan. Jadi dia tidak akan bertambah lagi. Batasannya hanya sini aja nih. Dia akan diproduksi secara konstan. Artinya kita makan 1 piring sini misalnya full 1 piring. Kemudian kita tambah lagi 1 piring, jadi 2 piring. Ternyata enzim itu tidak akan bertambah menjadi 2 piring. Enzim itu akan tetap yang diproduksi adalah 1 piring. Ada batasannya. Nah, apa yang terjadi ketika kita makan banyak, tetapi enzim yang diproduksi itu hanya sedikit, ya hanya terbatas, ya dia udah ada batasan. Ini tidak bisa ditingkatkan lagi produksi enzim. Jadi enzim itu ya dia ada batasannya. Yang terjadi apa? Logikanya kita makan. Kalau pakai sumpit lebih enak 2 sumpit, ya. Kemudian kalau misalnya pakai sendok lebih enak sendoknya yang utuh.
Nah, kalau kita makan, ternyata sumpitnya hanya satu, ya artinya tidak akan bisa bantu kita untuk mencerna, untuk makan. Nah, begitu juga ketika kita makan satu piring, oke, clear, itu semua insya Allah akan dibantu oleh enzim untuk dicerna. Ya, enzim itu akan membantu untuk mencerna. Tapi ketika kita nambah makan, maka makanan yang kita tambah tadi itu tidak akan dibantu oleh enzim. Jadi yang hanya dibantu itu hanya satu piring tadi. Kemudian lantas apa yang terjadi? Ya, yang terjadi, oke, makanan itu nanti akan dihancurkan dengan gigi. Tapi setelah masuk kan tidak ada enzim amilase lagi setelah di mulut. Nah, yang jadi jatuhnya adalah makanan yang masuk ke kerongkongan dan sebagainya itu tidak tercerna secara baik. Sehingga yang terjadi memperberat kerja organ-organ setelah melalui mulut, kerongkongan, lambung dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kembali. Dan mungkin akhirnya sekarang musim penyakit yang kita sebut GERD karena tadi enzim pencernaan yang harusnya bekerja di mulut gitu ya, kemudian makanannya itu harusnya clear, dia masuk ke kerongkongan, ke lambung dan sebagainya sudah dicerna, ternyata tadi dia masuk ke dalam kerongkongan lambung itu dalam kondisi yang masih konsentrasinya itu belum tercerna, sehingga tadi saluran cerna di bawah setelah mulut itu teriak, saya nggak bisa terima ini, saya nggak bisa terima, ya. Karena ini bukan tugas saya untuk mencerna, ini bukan tugas saya untuk menghaluskan makanan tersebut. Sehingga timbullah keluhan-keluhan penyakit-penyakit lainnya. Karena memang pencernaannya jadi terganggu, pencernaan yang di saluran bawahnya. Nah, ini salah satu hikmah. Ini Masya Allah, ini pun saya baru bisa mengungkapnya lebih kurang 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang lalu ketika saya mengajar mahasiswa saya tentang enzim, gitu ya. Ternyata tadi enzim itu memang dia punya keterbatasan. Kemudian saya ingat-ingat kembali hadis Rasulullah SAW, ya memang kita tidak boleh makan berlebih karena enzim itu punya keterbatasan. Jadi memang kenapa dikatakan sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernapas, ya karena dia memberikan kesempatan enzim untuk bekerja. Kalau kita berlebih, ya sepertilah akhirnya timbullah gejala-gejala penyakit lainnya. Oke. Kita akan lihat satu lagi. Jadi saya coba bikin pranalar dulu sebelum kita bahas mengenai genetika. Ya, jadi bahwa Allah SWT, ketika Allah SWT menurunkan sesuatu wahyu, menurunkan suatu perintah, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pertama kali memang kita adalah sam'an wa ta'atan. Bagaimana kita dengar dan kita taat, ya tanpa kita berpikir-pikir faedah-faedahnya atau lain-lainnya. Disinilah sebenarnya bukti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat keikhlasan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian kita lanjut tentang puasa. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Kenapa? Karena sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya karena udah stop. Gini aja yang kita tahu, ya. Apalagi ditambah di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ada kata-kata kutiba. Kata-kata kutiba. Beda halnya, artinya kalau kita mau membandingkan kontekstual ayatnya, ya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aqimis shalah, gitu ya, aqimis shalah, tegakkanlah sholat, atu zakat, bayarlah zakat. Tidak ada kata-kata kutiba, ya, di perintahnya itu. Walaupun ada kata-kata tentang tegakkanlah, ya, tetapi di sini ada suatu hal yang benar-benar Allah pentingkan, yaitu kata-kata kutiba. Kutiba itu adalah bagaimana diwajibkan. Dan ternyata kewajiban puasa ini banyak dilakukan pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu juga ada puasa-puasa, ya, seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat dari faktor medis sendiri, misalnya akan melakukan operasi, itu biasanya dilakukan puasa. Ya. Nah, saya akan coba melihat aspek
lain dari puasa ini, ya, dari sistem imunitas. Dan ini saya akhirnya saya mendapatkan hikmah ketika terjadinya COVID. Ya, terjadinya COVID. Dulu saya menyampaikan materi ini agak bingung, agak samar gitu ya. Ini apa maksudnya, gimana coba menjelaskan dan mencerna materi ini. Akhirnya pada saat kejadian COVID, saya coba mencerna kembali, dan inilah hikmah atau hal yang ada di dalam puasa tentang sistem imunitas. Ya, apalagi ini adalah suatu kondisi yang sedang kita alami, yaitu pandemi. Jadi kalau kita lihat, ambillah yang di sisi kanan ini adalah tentara infanteri musuh, dan sini adalah tentara kita, ya, kavaleri kita. Nah, pada saat atau dibaliknya lah, salah satunya. Ini saya ulangi aja. Jadi yang di sini merah ini adalah kita, yang tentara-tentara kita, di sini adalah pasukan-pasukan musuh. Pada saat ini masuk, ya, pada saat infeksi itu masuk, ini sistem imunitas kita, maka ini akan segera bangkit, dan akan segera mengenali musuh-musuh yang ada di sini dan menyiapkan persenjataan. Dan pada saat awal-awal terjadinya infeksi, awal-awal terjadi infeksi, ini pasti akan lemah karena ini belum dibangkitkan, belum diaktifasi, ya, ya. Tetapi kalau tentara-tentara yang ini sudah terbiasa diaktifasi, sudah terbiasa melakukan latihan-latihan, sudah terbiasa melakukan tryout lah istilahnya, tryout atau latihan-latihan, maka kapanpun ini masuk, ya, kapanpun ini datang, tentara ini sudah siap. Pertanyaannya, apakah ini teraktivasi atau latihan-latihan ini diberikan pada saat diberikan vaksin, ya, atau misalnya pada saat sudah terpapar duluan? Kalau sudah terpapar duluan, ini tidak terbiasakan, ya sudah. Ini menjadi pasukan yang malas. Ini menjadi pasukan-pasukan yang tidak terlatih. Kemudian pada saat terjadinya vaksin, ya sama-sama misalnya ini kalau tentaranya ini ternyata beda-beda datangnya, oke, vaksinnya vaksin karena misalnya untuk virus A. Kemudian kita dengar misalnya ada mutasi gen dari virus tersebut. Berarti identifikasinya itu jelas berbeda. Misalnya vaksinnya itu dalam bentuk mengidentifikasi ini pasukan-pasukan memanah. Ternyata yang datang bukan pasukan memanah, pasukan berkuda. Jelas di sini persiapannya akan berbeda. Ya. Tetapi di sinilah hikmah puasa, bahwa ternyata pasukan-pasukan sistem imunitas yang terlatih itu adalah pasukan sistem imunitas dari orang-orang yang rajin berpuasa. Sehingga nanti bagaimana kita coba tetap menjaga puasa kita, pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kedua karena memang tetap itunya adalah bingkainya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diduakan. Dan kita lihat hikmahnya. Saya ingin menjelaskan tentang respon terhadap injury, respon terhadap ketika ada paparan infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada saat-saat awal terjadinya infeksi, pada saat-saat awal terjadinya injury, ini beberapa menit awal, tubuh kita lemah, tidak ada asup makan, bahkan tadi energi juga menurun. Ya, istilahnya pasukan yang tiba-tiba diinvasi, pasukan yang tiba-tiba kedatangan musuh, jelas dia akan kaget. Walaupun misalnya ini, tapi kita lihat bagaimana kalau pasukannya ini memang biasa terlatih. Apa yang terjadi? Beberapa menit setelah terjadi invasi, ini tubuh akan melakukan katabolisme. Katabolisme itu pemecahan cadangan-cadangan makanan yang ada di dalam tubuh, glikogen gitu ya. Kemudian bahkan pemecahan protein-protein otot. Untuk apa? Untuk tadi mulai mengaktifasi sistem imun kita. Ya. Nah, ketika katabolisme, kenapa? Karena pada saat infeksi masuk, jelas namanya kita mengaktifasi sistem imun, jelas kita butuh energi yang lebih banyak. Jelas kita butuh pasukan yang siap. Jelas kita butuh logistik yang baik, ya. Sehingga disinilah sementara satu sisi mungkin kita kaget, shock dan sebagainya, asupan makan juga kurang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mekanisme pemecahan
cadangan-cadangan tubuh kita, ya, cadangan-cadangan tubuh kita, ya, untuk dijadikan pasukan-pasukan dan logistik. Nah, kecepatan katabolisme ini ya balik lagi. Kalau kita memang terbiasa berpuasa, kemudian maka akan lebih cepat. Kenapa? Saya katakan kalau kita terbiasa berpuasa, katabolisme kita lebih cepat. Kenapa? Karena ketika perubahan glikogen itu menjadi energi-energi, cadangan glikogen atau cadangan energinya itu dipecah kemudian menjadi energi, itu butuh enzim. Dan enzim itu dia bekerja ketika ada masuk makanan. Sebagai contoh, kalau kita nggak makan, amilase nggak diproduksi. Kalau kita nggak makan, amilase tidak diproduksi. Tapi kalau kita makan masukin karbohidrat ke dalam tubuh kita, amilase akan diproduksi. Kita makan yang di dalamnya tidak ada unsur karbohidrat, amilase tidak akan diproduksi. Artinya enzim ini akan masuk ketika ada stimulus, ada rangsangan terhadap substrat-substrat tertentu yang bekerja, ya, yang enzim itu bekerja khusus untuk substrat tertentu. Nah, begitu juga katabolisme. Ini dibutuhkan beberapa enzim-enzim untuk pemecahan glikogen. Nah, kalau misalnya selama ini kita memanjakan tubuh kita, tidak jarang berpuasa, enzim itu jadi malas bekerja, enzim itu jadi tidak terbiasa untuk bekerja. Nah, sementara pada saat ini musuh sudah masuk pada saat awal-awal infansi awal itu musuh sudah masuk. Musuh sudah masuk, kemudian sementara kita membutuhkan logistik, kita butuh pasukan, ya, kita butuh juga tentara-tentara lainnya. Istilahnya kalau sistem imunitas di sini ada proinflamasi, ada antiinflamasi, di sini bekerja semua. Dan ini diaktifasi oleh apa? Oleh enzim. Nah, enzimnya itu akan terlatih kalau dia berpuasa. Kita lihat. Ya. Jadi kalau dalam kondisi berpuasa, glukosa kita kan akhirnya glukosa kita tuh rendah, ya. Glukosa kita rendah, kemudian akhirnya ada glukagon, ini hormon. Ya, nanti glukagon itu akan bekerja, ya, memecah adiposa, cadangan-cadangan lemak, ya, memobilisasi cadangan-cadangan tubuh kita untuk bekerja lebih baik, untuk mengadakan kondisi tubuh kita memang stabil, ya, tidak terinvasi. Artinya masuk infansi, tapi kita sudah siap, ya. Saya tidak mau terlalu detail seperti ini. Artinya kita cuma mengatakan bahwa kalau pasukan ini tidak dilatih lebih awal, ya sudah. Ini masuk, enzim kita tidak teraktivasi, ya, ya kita akan kalah. Dan di sini mungkin hikmahnya juga nih, ketika terjadinya katabolisme, ini kadar glukosa dalam tubuh kita juga akhirnya tinggi nih. Kadar glukosa dalam tubuh kita tinggi, kemudian apa yang terjadi, ya. Ini juga nanti itu harus segera diikat lagi oleh insulin, intinya untuk membuat energi-energi yang ada dalam tubuh kita, ya. Ini akhirnya banyak juga kejadian para penyintas COVID itu akhirnya terjadi penyakit DM karena di sini ada peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian juga kenapa dikatakan diabetes mellitus itu menjadi faktor penyulit, karena kadar gulanya sudah tinggi, ditambah lagi terjadi proses katabolisme, akhirnya darahnya makin kental, ada kekentalan darah, dan suplai oksigennya juga makin terganggu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya terbiasa berpuasa, kemudian mengatur makan dengan, kalau kita lihat, makan buah-buahan yang indeks glikemiknya itu tinggi, ini kan nanti akan terjadi proses pencernaannya itu lebih lambat. Dan itu adalah bagaimana makan ala Rasulullah SAW. Kita coba bahas ini. Nah, kita akan lihat artinya dua hal tadi terkait masalah enzim mengenai makan bahwa sudah diatur, ya, oleh Allah SWT. Kemudian di situ sudah ada takaran-takarannya dan ada hikmahnya. Walaupun sebenarnya itu tidak terungkap, ya bagaimana kita tetap melaksanakan itu dalam bentuk sam'an wa ta'atan pada Allah SWT. Nah, sekarang kita lihat
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Dzariyat, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, ya, orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Balik lagi, di sini adalah bagaimana kita punya keyakinan bahwa yang Allah turunkan, yang Allah larang itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan yang Allah perintahkan itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Dan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 53. Nah, baik, saya akan coba mulai menjelaskan tentang genetika. Ya. Jadi kalau, mohon maaf saya dapat gambarnya wanita tidak berjilbab. Jadi gini, jadi yang kita sebut organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, kalau dalam bahasa biomediknya ini yang kita sebut dengan protein tubuh. Ya, protein tubuh. Itu ada rambut, ada mata, ada kulit. Nah, itu ada nama-nama proteinnya. Misalnya kulit kita sebut dengan keratin, rambut keratin. Kemudian nanti kulit ada nama proteinnya lagi, ada jenis-jenisnya kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, organ-organ tubuh ini itu punya kode-kode genetik, punya kode-kode gen. Ya, artinya rambut kita, misalnya keriting, itu ada kodenya, ada blueprint-nya. Blueprint-nya disimpan di mana? Di DNA kita, gen-gen kita. Dia disimpan di mana? Di inti sel. Dalam bentuk apa? Disimpan dalam bentuk ini yang gambar ini nih. Ini adalah bentuk kromosom kita. Ya, kromosom, ini ada DNA-nya nih, double helix. Ya. Ada 4, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, kromosom ini didapatkan dari mana? Kromosom ini didapatkan dari orang tua kita. Jadi manusia itu punya 23 pasang kromosom. Ya. Manusia itu punya 46 kromosom. 23-nya itu dapatkan dari ibu, ya, dapatkan dari ibu kita. Dan 23-nya itu didapatkan dari ayah kita. Ini dia. Ya. Ini kromosom kita manusia. Dan kromosom ini menandakan apa? Kromosom tadi dia menandakan rambut kita keriting, ya. Kemudian kulit kita misalnya kuning langsat, kulit kita hitam. Itu semuanya turunan dari orang tua kita. Ya. Dan memang pada saat ini kita baru tahu, ya, bentuk-bentuk ini, ya, kromosom-kromosom ini memberikan yang bisa diidentifikasi, ya, balik lagi karena keterbatasan ilmu, ya, karena keterbatasan ilmu, yang kita baru identifikasi adalah bentuk dari fisik, ya, bentuk dari fisik kita, ya, bentuk dari fisik kita. Misalnya ada bapaknya tinggi, ibunya pendek, maka dia akan mendapatkan 25% anaknya tinggi, 50% itu anaknya sedang pun nanti tergantung dia bisa tinggi atau bisa pendek, dan ada 25% anaknya itu yang pendek, seperti itu. Baru sebatas itu. Padahal jangan salah sekali lagi, kita tanpa sadar melihat anak-anak kita, ya, atau orang tua kita atau diri kita sendiri itu punya sifat kemiripan dengan orang tua kita. Anak-anak kita punya kemiripan sifat dengan diri kita. Ya. Artinya kromosom ini itu membawa memori karakter atau sifat dari yang diwariskan, dari yang mewariskan, Jadi kromosom ini secara tidak langsung membawa sifat dari yang mewariskan, ya, diri kita membawa sifat karakter dari orang tua kita. Anak-anak kita membawa karakter dari diri kita. Jadi sekali lagi kromosom ini membawa memori bukan hanya fisik tetapi karakter dan sifat. Ya. Nah, begitu juga artinya begini, kalau kita makan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dulu misalnya kita mendapatkan hikmah, ternyata diharamkannya babi karena di dalamnya ada cacing. Kemudian timbullah teknologi, ternyata cacing tersebut bisa dihancurkan, dimusnahkan dengan teknologi pemanasan dan sebagainya lah, atau di autoklav, panas dan dengan tekanan yang tinggi. Nah, lantas apakah babi itu menjadi halal? Enggak. Ya. Artinya tetap ketaatan kita babi itu adalah haram. Nah, ternyata
balik lagi, kalau dilihat dari sisi genetika, ya, diri kita saja itu jelas-jelas akan membawa sifat karakter dari orang tua kita. Nah, kalau babi, mohon maaf, kalau babi, dia akan membawa karakter dari kebabiannya. Ya. Nggak mungkin babi itu akan membawa karakter dari kambing. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari sifat babi, dia suka makan kotorannya sendiri. Senang di kotoran-kotorannya sendiri. Bahkan ketika kita ingin membersihkan ya si hewan ini, ya, kemudian kita lepas, ya dia akan mencari kotorannya lagi. Dia akan menimbun kotorannya lagi seperti itu. Ya. Nah, inilah karakter. Nah, sekarang tinggal balik lagi. Kalau kita mau mengkonsumsi itu, maka daging yang akan masuk ke dalam tubuh kita dari makanan-makanan yang haram, itu akan membawa karakter sifat dari apa yang daging tersebut ke dalam diri kita. Karena mau nggak mau itu menjadi satu atau bagian. Ya, entah apa itu karakternya menjadi keras, entah itu karakternya tidak mau menerima kebenaran, seperti itu. Dan na'udzubillah min dzalik, kita lihat ya, kalau dalam ilmu genetika ada yang kita sebut dengan homolog, kemiripan, ya, ada yang sifat kemiripan, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun dalam Al-Quran mengatakan bahwa hikmah lagi, bahwa karakter manusia, ya, yang dia tidak mau beriman, dia tidak mau mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, balhum adol, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Kenapa? Karena nanti saya ungkap di slide selanjutnya bahwa dalam genetika, dalam kromosom, dalam DNA kita, itu ada yang kita sebut dengan homolog. Homologi adalah sifat kemiripan. Urutan-urutan DNA-nya itu yang sama. Sebagai contoh, di kaki depan anjing itu ternyata homolog dengan sirip ikan lumba-lumba, ya, sirip dengan ikan lumba-lumba. Kenapa? Ya tadi fungsinya untuk berenang, ya. Secara DNA itu sama, secara DNA sama. Walaupun anjing tinggalnya di darat, lumba-lumba tinggalnya di air. Nah, ternyata anjing kalau diceburin ke air dia bisa berenang karena dia punya homolog. Nah, begitu juga manusia. Manusia ada beberapa urutannya mirip dengan beberapa hewan, di antaranya hewan ternak, ayam. Nah, balik lagi, bagaimana manusia itu bisa sempurna, manusia itu bisa menghilangkan karakter kebinatangannya. Caranya adalah bagaimana manusia itu ya, mematuhi perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kenapa? Kalau manusia itu meninggalkan, dan ini hikmah dari Allah katakan, mereka yang tidak mau mendengarkan kebenaran dari Al-Quran, maka balhum adol, maka lebih rendah dari binatang ternak. Kenapa? Karena memang sudah ada cikal bakalnya. Fujuroha wa taqwaha. Apakah dia mau fujur, apa mau takwa? Karena di manusia itu sudah ada karakter kebinatangan dari sifat DNA, ya, dari sifat DNA-nya, seperti itu. Sebagai contoh, dalam tafsir pembukaan dalam tafsir fi Zilalil Quran, Ustadz Said Qutb, ya, Syahid Qutb, beliau mengatakan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah suatu kehidupan yang indah dan nikmat, ya, Bagaimana saya merasakan bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sesuatu keindahan yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Nah, pada saat saya berusaha dan menjalani hidup di bawah naungan Al-Quran, saya melihat bagaimana ketika saya melihat manusia, banyak sekali manusia-manusia yang tidak mau merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran. Padahal Allah SWT ya sudah memberikan tangga untuk menaikkan derajat manusia ke derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling nikmat. Kenapa? Karena saya lihat bagaimana kejahiliahan yang ada pada manusia. Mereka hidup dalam lumpur kejahiliahan, mereka hidup dalam
sesuatu hal yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Dan pada saat yang bersamaan Allah sudah menjulurkan Al-Quran, sudah memberikan Al-Quran, menjulurkan tangga-tangga itu untuk menaikkan derajat mereka, tetapi manusia tidak mau menerima menerima uluran tangga untuk menaikkan derajat mereka. Nah, balik lagi, mohon maaf, kalau tadi di awal saya bicara tentang karakter dari binatang yang tadi sukanya dengan kotoran, ya, itu ternyata sama juga dengan kita kalau kita tidak mau menerima kebaikan. Sudah diingatin, sudah dinasihatin, ya seperti itu. Dalam Al-Quran kan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakitnya, sehingga sulit sekali kebenaran itu diterima oleh mereka. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan salah, apa yang kita makan, apalagi sesuatu hal yang haram, itu akan membawa karakter ke kita. Karena sesungguhnya kita sudah punya homolog. Nanti di slide selanjutnya saya akan memperlihatkan bahwa homolog dari insulin saja itu punya homolog ke beberapa hewan. Nah, kita lihat lagi. Manusia itu punya 46 kromosom. Satu kromosom manusia, ya. Jadi kita punya 46, ya. Panjangnya itu satu kromosom itu 5 cm. Panjang satu kromosom ada 5 cm. Kalau kita kali saja dengan 40 kali 5, berarti sudah ada 200 cm. Sudah ada 2 meter. Ya, sudah ada 2 meter panjangnya kromosom. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada 2 meter, 200 cm atau 2 meter. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 46 kromosom itu setara dengan 2 meter. Itu tersimpan di mana? Tersimpan di nukleus, tersimpan di inti sel. Dengan diameter hanya 10 mikrometer. Ya. Ini ya, saya waktu ini bukan berarti saya bukan berarti saya yang tidak ada niat untuk menunjukkan apapun, tapi saya terpanggil artinya pada saat saya belajar tentang biomolekuler, bioseluler, itu lebih banyak hati saya itu menangis gitu ya, menangis banyak hal-hal yang saya tidak tahu, ya, banyak hal-hal yang saya benar-benar buta, ternyata luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di kromosom ini ada baris-baris ini adalah gen-gen kita nih. Misalnya gen insulin, kemudian gen rambut, ya, bahkan gen-gen mata, kemudian semuanya lah. Di manusia itu dikenal ada 50.000 gen yang sudah teridentifikasi. Nah, ini contohnya. Jadi yang strip-strip hitam ini adalah kedudukan gen-gen kita. Nah, nanti kita akan lihat satu gen saja kita akan pelajari, yaitu gen insulin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menceritakan tentang sentral dogma molekuler biologi. Jadi ini tadi DNA kita, gen-gen kita, ya, prototipe kita, blueprint kita disimpan dalam DNA. Kemudian pada saat ada waktunya, misalnya kuku memanjang, rambut memanjang kita potong, kemudian nanti akan terjadi tumbuh rambut lagi, kemudian akan terjadi lagi tumbuh kuku lagi. Dan kalau yang ibu-ibu mohon maaf, misalnya ada masa menstruasi gitu ya, ada pembentukan sel telur, nanti keluar gitu ya, menstruasi, kemudian nanti akan pembentukan sel telur kembali. Ini karena ada regulasi. Ya, ada regulasi. Nah, ada regulasi, nanti ada perubahan tuh dari DNA menjadi RNA, ini semua terjadi di inti sel, ya, terjadi di inti sel, kemudian nanti setelah RNA-nya itu sudah keluar, sudah jadi, ini akan keluar ke dalam sitoplasma. Di sitoplasma itu nanti sudah menunggu ribosom. Saya ambil logika seperti ini. Ini mungkin terlalu, mungkin yang Bapak Ibu yang latar belakangnya biologi agak sulit, saya akan coba mengilustrasikan. Ilustrasinya gini, saya punya buku resep yang saya dapatkan dari ibu saya atau guru-guru saya, ya seperti itu. Nah, buku resep ini harus dijaga, harus dikonservasi. Kenapa? Karena buku resep ini kalau misalnya rusak, kalau kesiram kuah sayur, ataupun apapun,
ya maka saya tidak akan bisa masak kembali, ya. Dan misalnya buku resep ini menjadi andalan saya misalnya sebagai seorang pedagang, ya pedagang bubur, karena ada resep warisan yang luar biasa, sehingga bubur saya laku. Nah, sehingga saya harus benar-benar menjaga, gitu. Saya harus benar-benar menjaga, harus mengkonservasi buku resep tersebut. Sehingga apa yang saya lakukan, buku resep itu saya taruh di perpustakaan. Allah Subhanahu Wa Taala juga seperti itu, ya. Bukan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendesain lebih baik. Tadi gen-gen kita itu harus dijaga agar tidak terjadi mutasi gen. Ketika terjadi mutasi gen, maka akan terjadi suatu kelainan. Ya, jadi gen-gen itu kalau dia terjadi mutasi itu mirip dengan mainan Lego. Lego itu bisa dibongkar pasang susunannya. Gimana kalau kita berpikir roda itu ada di atas, sementara kap mobil ada di bawah, ya, hancur itu mobil. Ya, logikanya seperti itu. Nah, tetapi ada waktu-waktu yang memang gen itu harus, buku resep tersebut harus saya buka karena saya harus masak. Gimana caranya? Saya harus menulis di secari kertas. Saya harus menulis di secarik gen ini harus ditranskripsi. Kalau gen itu adalah 2 untai, double helix. Kalau RNA itu single helix. Jadi saya akan mentranskripsi, saya akan menuliskan kembali resep-resep itu ya dalam satu sketsa. Nah, setelah selesai sketsanya itu yang nanti akan saya bawa ke dapur. Dapurnya ada di mana? Ada di ribosom. Untuk apa? Untuk saya masak, untuk saya translasi. Ya, jadi dia dari secari kertas itu nanti akan menjadi sebuah satu untai protein. Yang ini adalah tidak lain adalah organ tubuh kita. Ya. Nah, jadi contohnya segini. Saya ingin masak opor ayam. Ya, saya udah buat gitu kan. Saya udah buat. Catatannya saya bawa ke dapur. Nah, tapi di situ harus ada ayam, harus ada santan. Apa yang terjadi? Misalnya dalam buku resep itu tertulis harus ada ayam, oke, disiapkan ayam. Tapi kemudian ada bumbu-bumbunya, oke, disiapkan. Tapi ternyata tubuh manusia itu tidak bisa. Teman aku itu 25 selusin yang kecil. Tubuh manusia itu tidak bisa menyiapkan santan. Tubuh tidak bisa menyiapkan santan. Yang terjadi apa? Yang terjadi bukan opor ayam yang kita masak, tapi yang kita masak adalah ayam goreng. Nah, kenapa? Karena tadi di sini ada asam-asam amino nih, asam-asam amino. Asam-asam aminonya itu didapatkan dari mana? Ada asam amino yang memang bisa diproduksi oleh tubuh manusia, tapi ada juga asam amino yang harus didapatkan dari makanan. Nah, sehingga disinilah kita mencari makanan yang halal dan thayyib, mencari makanan halal, ya, karena kita ingin membawa karakter-karakter yang baik, ya. Kita mencari makanan-makanan yang baik itu karena di DNA itu juga selain membawa sifat secara fisik, juga dia akan membawa sifat karakter, ya, karakter-karakternya. Kalau kita ambil makanan itu dari yang tidak halal, maka karakternya akan seperti itu. Ya. Nah, ketika di sini misalnya saya butuh histidin, tapi ternyata tubuh tidak bisa menyiapkan asam amino histidin. Ya. Saya butuh santan, tapi tubuh tidak bisa menyiapkan santan. Apa yang terjadi? Maka saya tidak bisa masak, tidak bisa menjadi ayam opor atau opor ayam, tapi yang saya jadikan adalah ayam goreng. Nah, kalau di dalam ilmu pertumbuhan itu ada yang kita sebut dengan hipotesis Barker. Ya, hipotesis Barker mengatakan bahwa anak-anak yang kekurangan gizi itu dalam proses pertumbuhannya akan terganggu. Karena gini, dalam proses pembentukan tubuh itu jantung akan tetap terbentuk. Tapi jangan salah, mereka yang kurang gizi, anak-anak yang kurang gizi pada 1000 pertama kehidupan, pada usia 40 tahunnya, ya, sekali lagi, anak-anak yang kekurangan gizi pada masa 1000 hari kehidupan, ya, maka pada 40 tahun kemudian dia akan berisiko terkena penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena pembentukan jantungnya, pada saat pembentukan jantung, di usia 1000 hari pertama kehidupan itu tidak sempurna. Nanti ada beberapa gambar juga di slide saya bawa. Ya. Oke, saya lanjut. Ini adalah asam-asam amino. Asam-asam amino ada lisin, arginin, histidin, dan ini kita dapatkan dari mana? Dari makanan dan dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh sudah bisa menyiapkan asam amino, tapi ada beberapa asam amino yang tidak bisa disiapkan oleh tubuh, dan itu harus mutlak didapatkan dari
dari makanan. Ya, contohnya tadi kalau saya ingin masak opor ayam, maka saya harus menyiapkan yang namanya santan, kemudian ayam. Ya, kalau tidak, maka saya akan hanya terjadi ayam goreng. Nah, ini kode apa? Kode ini kode RNA dan ini kode asam amino. Sebagai contoh di sini kan RNA nih, RNA dari DNA menjadi RNA, kemudian menjadi asam amino. Jadi di sini membawa coding nih, membawa coding bahwa ketika saya masukkan kode-kode RNA ini, ya kode-kode RNA ini saya masukkan, ya maka ini yang langsung membaca dan memanggil nih asam amino. Dan ini luar biasa kodenya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar Masya Allah luar biasa, tabarakallah, benar-benar suatu ilmu Allah canggih banget, ya canggih banget. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, ya, itu hanya dikode oleh 4 huruf, ya. Istilahnya kalau di bahasa komputer, ya apa yang kita lihat, Bapak Ibu sedang melihat Zoom, gitu ya, melihat tampilan-tampilan itu tuh ada kode-kodenya. Dan tubuh kita tuh punya kode-kodenya. Kode-kodenya 4 huruf ini, ya sitosin, kemudian guanin, ya ini adalah RNA, kode-kode RNA dan kode-kode DNA. Ini dia. Jadi di DNA itu hanya terdiri dari 4 huruf, RNA juga hanya terdiri dari 4 huruf ini. Tadi adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kalau ini diganti dengan urasil. Jadi tubuh kita nih yang dari ujung rambut sampai ujung kaki, kodenya hanya 4. Dan beda urutan saja dalam suatu gen. Misalnya di sini kan guanin dulu, kemudian adenin. Ternyata saya rubah nih, tuker. Adenin menjadi guanin. Wah, itu udah jadi masalah itu, menjadi masalah mutasi gen, dan itu nanti bisa berdampak, ada dampak-dampak patologisnya, ada dampak-dampak klinisnya. Oke. Saya lanjut ke sini. Kalau balik lagi, saya coba lompat dulu tentang isi piringku, ya tentang isi piringku. Jadi kalau kita makan kaidah ilmu gizi, setengahnya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini adalah sumber serat dan sumber vitamin dan mineral. Kemudian di sini ada lauk pauk, di sini ada makanan pokok. Dan ini ada batasan-batasannya, ya. Jadi sebaiknya memang buah dan sayur itu tidak kurang, ya. Begitu juga dengan makanan pokok ini tidak lebih. Lauk pauknya itu juga tidak kurang. Tapi kalau dalam puasa bisa ininya jadi 1/4, ininya jadi nambah jadi 1/4, itu bisa, boleh. Nah, kita lihat makanan-makanan tadi, asam-asam amino ini didapatkan dari mana? Dari lauk pauk. Jadi sumber-sumber asam amino itu adalah bahan-bahan makanan yang dari lauk pauk ini, bisa ikan, bisa daging, bisa ayam, ya, bisa bebek, bisa telur, ya. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, yang kita makan ini bukan hanya membawa kode-kode genetik asam-asam amino, ya asam-asam amino atau kode-kode genetik dari ayam dan ikan, tapi secara langsung dia akan membawa karakter dari apa yang kita makan. Ya logikanya adalah karakter kita adalah tidak jauh dari bapak ibu kita. Gimana caranya? Ya jelas aja, misalnya ada yang bilang jelas aja, anaknya dirawat satu rumah sama bapak ibunya, dia akan lihat kebiasaan bapak ibunya. Tapi jangan salah, gimana halnya misalnya ada anak yang dia sejak lahir bapaknya misalnya sudah tidak ada. Tanya sama ibunya, pasti ibunya bilang, iya anaknya ini karakternya mirip dengan bapaknya, seperti itu. Atau boleh jadi, ya misalnya qadarullah anak lahir baru berapa bulan misalnya, dia harus berpisah dari bapak ibunya, dirawat oleh orang lain. Yakin bahwa karakter, selain anak ini juga mencontoh tempat asuhnya, bahwa anak ini juga punya sifat karakter yang sama dengan orang tuanya. Nah, begitu juga diri kita, ya. Begitu juga diri kita. Ketika kita makan, ya karakter kita akan seperti yang ada di makanan ini. Sehingga dibutuhkanlah Al-Quran untuk apa? Untuk menyempurnakan karakter-karakter kita agar diri kita itu tidak seperti hewan. Dan kita kan nggak mungkin makan daging manusia, lebih parah lagi. Jangan nanti berpikiran, ya udah biar karakter kita seperti manusia, kita makan daging manusia. Nggak bisa juga, itu kayak etiknya juga jadi masalah, ya. Secara moral juga makin parah, ya, jadi kanibal. Nah, disinilah tadi karakter-karakter ini. Artinya dalam kondisi kita makan yang halal pun, ya, ada karakter-karakter
kehewanan. Sehingga jangan salah, manusia itu masih punya mirip sifat karakter kehewanan. Sehingga disinilah butuh Al-Quran. Apalagi ditambah kalau kita makan yang haram, na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Dan inilah tadi sumber-sumber dari protein, kita bisa milih ya, kita bisa milih. Yakin saja gitu ya. Kita makan apa, karakternya mirip seperti itu. Sehingga dibutuhkan Al-Quran untuk menyempurnakan, memperbaiki karakter sifat kita. Nah, saya ambil contoh insulin dan diabetes. Artinya ini hormon ya, hormon insulin, dan kita lihat bagaimana insulin ini bekerja, dan bagaimana lihat nanti ternyata ada kemiripan homolog ya, secara gen ada homolog, ada karakter kesamaan kemiripan insulin manusia dengan beberapa jenis hewan ya, seperti itu. Dan insulin ini adalah merupakan dia membantu metabolisme senyawa makro. Nah, saya cek ini insulin ini bisa Bapak Ibu bisa lihat di websitenya NCBI tentang insulin. Jadi insulin itu nama proteinnya, protein tubuhnya, nama hormonnya. Nah, gennya itu juga sama. Jadi umumnya nama gen dengan nama organ, ya, nama gen dengan nama protein tubuhnya tuh ada yang mirip, ada yang tidak. Ya, contohnya insulin. Insulin ini dia nama gennya sama, disingkat INS. Ini lalu deskripsinya bahwa insulin ini dia bekerja ya, memiliki peran yang vital dalam regulasi karbohidrat, metabolisme karbohidrat dan lipid. Ada penjelasannya ya. Jadi kita alhamdulillah artinya dengan perkembangan zaman ada gene bank, ada bank gen itu bisa diakses secara gratis, namanya NCBI. Cuman memang fiturnya banyak sekali. Suatu saat boleh kalau misalnya mau kita diskusi, mau sharing bagaimana cara menggunakan NCBI. Insya Allah next time kita akan coba mengadakan pertemuan via Zoom, bisa juga ya, tentang bagaimana menggunakan NCBI. Nah, kita lihat, ternyata insulin itu terdapat dalam kromosom ke-11. Kalau tadi kan ada gambar-gambar kromosom ya, Bapak Ibu, yang ini saya balikin lagi biar nggak bingung nih. Kok ada dua ini? Ya, yang satu dari kromosom bapak kita, yang satu dari kromosom ibu kita, gitu ya. Nah, kalau kita dia ada sudah di nomenklatur, ada kromosom pertama, kedua, ketiga. Nah, insulin itu ada di kromosom 11 ya. Insulin ada di kromosom 11. Kromosom ke-11, dia ada di urutan mana? Ada di lengan P. Jadi ada lengan P, ada lengan Q, ya, namanya seperti itu. Lengan P, lengan Q, nomor urut berapa? Nomor urut 15. Jadi kalau kita lihat, dia ada di lengan yang sini gitu ya. Nah, nanti diurutin nih, urut ke-15, ya, kemudian 0,5 gitu panjangnya. Nah, di sini kalau kita lihat dia akan mulai dari base pair itu urutan basah ya. Mulai dari kode, jadi ini diurutin nih dari ujung sini sampai sini. Ya. Urutan basah tadi DNA yang guanin, sitosin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi urutannya ini dalam satu kromosom itu ada jutaan. Jadi urutan ke 2.159.779 base pair. Dan dia insulin akan berakhir kodenya itu di base pair yang 2.161.341 base pair. Ya. Pasangan basah. Pasangan basah maksudnya pasangan basah yang ini Bapak Ibu. Ini. Jadi dalam satu kromosom, Masya Allah, tabarakallah, ada insulin itu urutan yang ke-2 juta. Jadi misalnya dia ada di tengah-tengah ini, urutan ke-2 juta sekian sampai sekian gitu ya. Jadi istilahnya ya kalau diilustrasikan di sininya lah ya, di sininya urutan ke-15 gitu, dihitung 1 2 3 4 5 sampai 15 di sininya ya. Kemudian ini kodenya saja. Kemudian di NCBI itu dikasih tahu sama NCBI bahwa dia diproduksi di mana? Dia diproduksi secara umum dan secara makro, secara mayoritas diproduksi di pankreas. Walaupun kita lihat di sini ada juga insulin yang diproduksi di skin gitu ya, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Nah, kita lihat ternyata di sini ini ada hikmahnya juga Bapak Ibu sekalian. Kita lihat insulin hanya diproduksi di pankreas.
Tapi jangan salah, kalau kita buka organ lainnya, kita buka gen lainnya, ambil contoh saja, ini sedikit tambahan aja, ambil contoh saja misalnya gen REX1B. REX1B itu adalah pasukan imunitas regenerasi 1B, ya, regenerasi 1B. Ternyata REX1B itu dia diproduksi bukan hanya jadi utamanya kalau REX1B dia diproduksi di usus halus, tapi REX1B juga diproduksi pankreas. Balik lagi ke insulin. Jadi gini, kalau pankreas kita itu terlalu lelah memproduksi insulin, maka tadi ada saat-saatnya pankreas itu akhirnya lelah, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga ini yang kita sebut dengan penyakit diabetes mellitus. Itu satu. Nah, ternyata REX1B itu juga diproduksi di insulin. REX1B diproduksi di pankreas. Fungsinya untuk apa? Untuk mengantisipasi jika ada parasit yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kita akhirnya bisa juga menjadi imun kita lemah ketika pankreas kita itu juga sudah tidak bisa bekerja secara baik. Atau dibalik, anak-anak yang sering terpapar bakteri, artinya makan disuapin tidak cuci tangan dulu sehingga bakteri bisa masuk ke dalam tubuh, atau anak-anak yang terpapar dengan cacing di komunitas-komunitas misal marginal menengah ke bawah, itu kan terpapar ya, sehingga ususnya luka. Sehingga nanti ada produksi REX1B yang cukup banyak, sehingga ada kemungkinan pankreasnya juga akhirnya lelah, bukan hanya memproduksi insulin, pankreas itu juga akhirnya memproduksi REX1B. Padahal REX1B itu diproduksi ketika ada paparan patogen, ketika ada paparan penyakit, ya, infeksi-infeksi yang lainnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah jadi ada risiko tuh anak-anak yang tinggal di marginal, ya, jangan salah, kalau ke depan akan terjadi ledakan penyakit diabetes mellitus bukan hanya di level orang-orang yang sosial ekonominya menengah ke atas, bahkan yang di menengah ke bawah pun itu ada risiko terjadinya diabetes karena tadi pankreasnya bukan hanya memproduksi insulin tapi memproduksi REX1B. Ya. Oke, kita lihat tadi insulin. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi insulin kita ini ada kode-kodenya. Inilah yang kita sebut dengan kode-kode tadi RNA-nya ini yang menyalin dari DNA, ya, menyalin dari DNA. Kode-kodenya segini banyak nih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ya, kode-kode ini segini banyak kode-kodenya. Dan kalau saja terjadi mutasi, ini saya tuker gitu, saya mau tuker. Setelah G yang pertama ini, saya tuker. Saya tidak mau G lagi, saya tuker C, gitu ya. Apa yang terjadi? Siap-siap akan terjadi mutasi gen, akan terjadi kegagal fungsi, ya, tidak bisa bekerja gen ini. Insulin ini tidak akan bisa bekerja karena sudah ada takdir, sudah ada blueprint-nya bahwa insulin ini bisa bekerja kalau urutannya seperti ini. Kalau urutannya dirubah, wassalam, itu tidak akan bisa bekerja. Sama seperti mainan Lego, sudah ada buku panduannya, kalau mau buat mobil, rodanya harus seperti ini, kemudian ada roda depan, roda belakang, dia harus balance, ada kanan kiri, kemudian ada kapnya, ada macam-macamnya lah, perintilan-perintilannya, itu harus sempurna seperti itu. Karena kalau tidak sempurna, itu tidak akan bekerja. Kita coba lihat ya, ini dia nih. Jadi kalau kita rangkai susunan-susunan asam aminonya, jadi kan dari RNA ini nanti akan berubah menjadi asam amino. Ya, ini saya breakdown ternyata insulin itu punya 110 asam amino. Punya 110 asam amino. Setelah saya rekap, leusinnya itu ada 20 molekul atau 18,2%, glisinnya ada 12 molekul atau 10,9 dan seterusnya alaninya, ya, total ada 110 asam amino. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika dirangkai-rangkai qadarullah, ini adalah Allah SWT yang merangkai, bukan manusia. Tapi manusia bisa memvisualisasinya dalam bentuk struktur 3 dimensi. Jadi asam amino kan itu
punya karakter-karakter seperti mainan Lego, ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya helix, ada yang bentuknya coil, ya setelah dirangkai-rangkai bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini hanya menggambarkan saja, visualisasi. Kalau saya tuker bentuk helixnya itu ada di sini, wassalam, tidak akan bisa bekerja. Ya. Dan di sini di NCBI, ya di NCBI itu bisa terlihat ya, di NCBI itu bisa dilihat penyakit-penyakit yang diakibatkan karena adanya mutasi gen. Ya, banyak itu bisa kita analisis. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan sampai, balik lagi, jangan sampai kita akan masak opor ayam, tapi karena kita makan sembarangan, artinya tidak mau memilih makanan yang baik, apalagi makanan yang haram, itu tidak jadi opor ayam. Ya, alhamdulillah masih menjadi ayam goreng. Kalau istilah klinisnya itu terjadi mutasi gen, tapi tidak terjadi patogenik, tidak menjadi penyakit. Tidak ada variasi klinisnya, tapi tidak sampai terjadi penyakit. Nah, naudzubillah min dzalik, terjadi mutasi gen, kita makan sembarangan dan sebagainya, tidak mematuhi gizi seimbang. Yang terjadi, naudzubillah min dzalik, ini insulinnya jadi berantakan, jadi kacau. Ya. Yang harusnya ini jadi mobil-mobilan istilahnya Lego, ini jadi mobilnya nggak karuan ya, tidak bisa dijalankan. Ini contohnya. Nah, kita pengen tahu, misalnya ini kondisi pandemik. Kondisi pandemik berarti nanti ada sistem imun nih, ada sistem imun yang bekerja ya, sistem imun yang bekerja. Sistem imun artinya ada interferon itu nama pasukan sistem imun ya. Kemudian nanti ada lagi, kalau kita dulu rapid test ada IgG, imunoglobulin G, kemudian ada IgM, imunoglobulin M gitu ya. Itu kan sistem imun yang bekerja. Artinya itu juga harus diaktifasi. Itu harus kita siapkan. Ya. Nah, kita lihat ini. Kesempurnaan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, yang diturunkan sekitar 14 abad yang lalu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Ayat yang di atas menunjukkan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya serta memiliki alat indera yang berfungsi mendukung aktivitas kita sehari-hari. Begitu pula organ tubuh lainnya. Kesempurnaan manusia ini adalah karunia Allah SWT. Artinya Bapak Ibu sekalian, insulin ini sudah dibentuk, sudah diciptakan Allah SWT untuk menjalankan fungsi manusia. Ya, jangan sampai insulin ini berubah karena kita salah makan. Nah, kita lihat. Ini yang saya akan menjelaskan tentang homolog. Ya, dalam DNA, dalam ilmu DNA ada yang kita sebut dengan homologi. Ini adalah adanya kesamaan urutan kemiripan. Jadi ini kan sekuen nih. Sekuen. Jadi insulin manusia urutannya dari M. Ini nama tadi di atas saya menyampaikan tentang nama-nama asam amino, ada M, A dan sebagainya gitu ya, urutan-urutannya. Kemudian urutan-urutannya. Kemudian ternyata urutan-urutan ini ada miripnya. Kita lihat miripnya sama siapa saja. Mirip ya, bukan berarti 100% sama. Jadi kemiripannya ada yang 90% dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Homologi itu adalah tadi ada kemiripan urutan yang serupa, struktur dan fungsinya. Ya. Ini dia. Kita lihat. Ternyata insulin manusia ini itu punya kemiripan ya, dengan beberapa, ini ada nama-nama Latin ya. Saya coba menyampaikan ini manusia, kemudian ini ada hewan, terus juga ada kemiripan dengan hewan ini ayam seperti ini. Nah, ini urutannya mana ini kalau kita mau menguraikan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tadi kan dari M ya, metionin, alanin, lisin, ya, arginin terus gitu sampai manusia itu punya 110. Nah, hewan yang satu nih, hewan yang ini yang troglodytes gitu ya. Itu tadi 110 juga urutan insulinnya, tapi ada beda-bedanya nih. Kalau mau dilihat-lihat pasti ada beda-bedanya ya. Ada bedanya. Kalau kita urutin di sini nih, nah ini beda di sini nih. Ya artinya insulin manusia ya cocok untuk
manusia. Ini kenapa beda? Ya cocok untuk hewan ini gitu ya. Untuk hewan ini. Nah, lantas itu tadi Bapak Ibu sekalian, pertama, gen ini memang secara fisik ya. Tadi dia membawa sifat yang mirip, yang ini yang kita sebut tadi, kemiripan, kemudian bentuk-bentuknya hampir sama. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, insulin ini juga membawa, atau gen ini juga membawa karakter-karakter dari si makhluknya berasal. Jadi kalau dia ambil dari ayam, ya bawa karakter ayam. Kalau dia bawa dari kambing, dari kambing. Bahkan ditemukannya insulin pada manusia, itu penemuan awalnya ada pada sapi. Ya. Kalau kita lihat di websitenya Nobel Prize, itu ada tuh cerita bagaimana terjadi penemuan insulin itu pada awalnya adalah dari sapi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ini kemiripannya tuh. Nah, kalau kita makan, ya ini kita nggak mungkin makan serigala, kemudian tikus dan sebagainya. Yang mungkin yang secara yang relevan dan sesuai dengan kaidah agama ya ayam yang kita makan. Ya. Nah, tapi untuk menyempurnakan agar sifat keayamannya ini tidak ada pada diri kita, maka tadi jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan sunnah-sunnah Rasul, karena yang kita makan itu adalah hewan, seperti itu. Sehingga dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan kalau kita tadi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan selamat. Ya. Ini baru dari aspek biologi ya, baru dari aspek biologi. Nah kita lihat. Ini saya makan ovalbumin, ya saya makan putih telur tadi. Ternyata dia ada serinnya, dia total ada asam aminonya ada 386. Ini jumlah molekulnya ya 386. Kemudian saya misalnya makan kacang kedelai ya, atau saya makan tempe. Saya belum menemukan gen tempe di NCBI, jadi saya ambil yang padanannya kacang kedelai seperti ini. Banyaknya adalah 521. Nah, cara menghitungnya begini Bapak Ibu sekalian, kompilasinya. Kita butuh insulin karena kita tadi makan karbohidrat, kemudian untuk metabolisme, kemudian kondisi COVID misalnya, kita terpapar oleh virus, maka yang akan diaktifasi sistem imunnya ada interferon, ada imunoglobulin imunoglobulin M, ada imunoglobulin G. Nah, kita butuh apa saja nih? Tadi kita butuh alanin. Ya, kita butuh alanin berarti kita butuh sekitar 78 alanin. Kita butuh arginin berarti kita butuh sekitar 63 arginin dan seterusnya. Sehingga kebutuhan asam amino kita untuk insulin, interferon, IgM dan IgG itu sekitar 1069. Ya. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Kalau yang tidak saya kuningin ya, ini adalah asam amino non esensial. Kalau yang saya kuningin ini adalah asam amino esensial. Ya, yang saya kuningin ini adalah asam amino esensial. Sehingga kita lihat ini kita baru makan ini saja, ini kan baru sekali makan ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekali makan. Ini kita masih kurang nih. Kita masih kurang. Ya, kita masih kurang maksudnya kita butuh asupan kembali. Ada sesuatu hal yang ini benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, untuk mengaktifasi interferon, IgM dan IgG itu lebih banyak, kemudian kita hanya makan sekali dengan putih telur atau telur gitu ya, dengan tempe ya. Itu ternyata kalau kita lihat di sini yang merah-merah. Kita lihat yang merah-merah di sini. Itu adalah asam-asam amino non esensial. Jadi sama telur, sama kacang kedelai sudah disuplai, tapi masih kurang. Nah ini didapatkan dari mana? Karena ini adalah asam amino non esensial, ini bisa kita dapatkan dari tubuh kita. Ini yang terjadi katabolisme tadi. Ya, katabolisme ketika tubuh kita terpapar oleh infeksi,
maka terjadi katabolisme dalam rangka apa? Dalam menyiapkan salah satunya bukan hanya energi, tapi menyiapkan asam-asam amino. Dan qadarullah, dan sekali lagi ini adalah mekanisme imunitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Asam-asam amino untuk mengaktifasi sistem imun kita itu lebih banyak diambil dari asam-asam amino non esensial. Kalau kita lihat tuh jumlah-jumlahnya, ini saya urutin dari yang tertinggi sampai yang rendah. Ya, kebanyakan asam-asam amino pembentuk dari IgM, IgG, interferon, ini adalah sistem imun kita. Ini adalah kebanyakan dari asam-asam amino non esensial. Kesini baru asam amino esensial, dan dengan mengkonsumsi telur dan tempe itu hampir rata-rata asam amino esensialnya sudah bisa terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya benar-benar Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, Ar-Rahman Rahim. Dalam kondisi COVID kita panik dan sebagainya, tapi ternyata Allah sudah mendesain sedemikian rupa sistem imun kita bisa bekerja ya. Dalam kondisi kita sakit tidak nafsu makan, ya, sistem imun kita masih bisa teraktivasi. Ya, sistem imun kita bisa teraktivasi. Tinggal balik lagi ya pada orang-orang yang berpuasa ya, orang-orang yang rajin berpuasa, maka tubuhnya sudah terbiasa terjadi proses katabolisme, tubuhnya sudah terbiasa dalam kondisi kelaparan, ditambah lagi kondisi kelaparan itu juga mengaktifkan namanya proses autofagi ya, fagosit ya, fagosit itu untuk bekerja membantu memakan virus-virus tadi. Dalam tubuh kita tuh ada penyapunya, ada cleaning service-nya ya. Itu kalau fagosit itu kalau kita menggendutkan perut kita atau kita memanjakan tubuh kita, akhirnya fagosit ini akan terbiasa makan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita biasa kelaparan, ada proses autofagi yang dia terbiasa mengkonsumsi tadi sel-sel kita yang rusak, kemudian terbiasa makan sisa-sisa antara antibodi dengan antigen. Jadi antibodi antigen itu kita kan terpapar bukan hanya COVID saja ya, banyak yang masuk yang dalam tubuh kita. Jadi antigen antibodi itu setelah selesai bekerja dia terikat dan disinilah nanti si fagosit tadi dia akan membantu membersihkan sampah-sampah ini. Jadi kalau kita terbiasa memanjakan diri kita dengan makan, ya, membiasakan memanjakan diri kita dengan makanan yang berlebih, tidak biasa kelaparan, fagosit itu manja. Sama halnya misalnya gini, anak kita dalam proses makan, kalau terbiasa dengan makan yang blenderan gitu ya, makan yang blender, yang dihaluskannya dengan blender, itu nanti akan manja dengan makanan-makanan yang perintilan-perintilan. Atau anak-anak yang terbiasa ngedot gitu ya, dikasih empeng, dia akan manja juga, karena beda halnya kalau dia harus minum dengan langsung dari ibunya, minum ASI, dibandingkan dengan anak-anak yang terbiasa langsung dari dot seperti itu. Dan dalam manajemen laktasi kita tidak, walaupun harus terpaksa ya minum susu selain dari ASI, kita tidak membiasakan dengan dikasih dot. Jadi kita sendokin dengan sendok kecil pelan-pelan gitu ya. Karena itu untuk melatih. Biar nanti si anak ini mau relaksasi kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba berpindah sedikit ke kondisi anak. Nah, itu orang dewasa ya, orang dewasa. Kita salah makan, kita tidak mengatur makanan, tidak menjaga halal dan haram. Jadi ada karakter kebinatangan kita, kemudian juga kita tidak mau membersihkan, tidak mau membangun diri kita agar lebih baik. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak juga sudah diberikan makanan yang tidak halal? Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertumbuhan ya, grafik pertumbuhan. Ini setelah kelahiran. Setelah kelahiran, kita lihat di 2 tahun pertama kelahiran. Ya, organ-organ tubuh itu belum berfungsi secara baik, sehingga motor penggerak dalam pertumbuhan, ya, ya sudah pasti pertumbuhan misalnya berat badan, tinggi badan, bahkan perkembangan otak dan sebagainya, itu di 1000 pertama hari kehidupan kan organ belum terbentuk secara sempurna, ya. Sehingga motor penggerak pertumbuhan itu adalah gizi. Kalau kita salah memberikan asupan gizi yang baik,
maka jangan salah, anak kita pun akan menjadikan tumbuh yang tidak baik. Jadi tumbuh yang tidak baik. Apalagi diberikan makanan-makanan yang haram. Ya sudah, wassalam. Gitu ya. Nah, sudah masuk di umur 2 tahun sampai 12 tahun nih, yang penggerak, motor penggerak untuk pertumbuhan adalah growth hormone. Ini sudah mulai terbentuk. Kemudian di umur 12 tahun itu ada hormon seks, ya, hormon reproduksi. Ini sudah mulai ada masa menstruasi. Ini yang menggerakkan, ya, hormon-hormon zat-zat yang menggerakkan pertumbuhan. Jadi yang pertama sekali adalah gizi, kemudian hormon pertumbuhan, kemudian di sini ada hormon reproduksi, ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini dia nih ilustrasi nih. Kok belum terbentuk? Iya, nih gambarnya. Jadi kita lihat ini adalah masa-masa pembentukan organ-organ tubuh kita. Mulai dalam kandungan, ya, dalam kandungan. Kita lihat, ya, sistem saraf, kemudian perut, jantung, kemudian ada mata dan sebagainya. Ini kan masa-masa pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini ada yang warna abu-abu dan merah. Kalau di sini yang abu-abu, masa abu-abu ini tidak diberikan zat gizi yang baik, ya, tidak diberikan zat gizi yang halal, tidak diberikan halalan thoiban, maka tadi di sini kan masa pembentukan. Ibaratnya kalau kita main, anak-anak kita misalnya main lilin, ya, mainan yang lilin yang dibentuk-bentuk, itu ternyata bahan bakunya tidak ada, ya sudah, ini akan, mohon maaf ya, kalau secara bahasa ini akan timbul makhluk-makhluk yang manusia-manusia yang cacat, manusia-manusia yang organ-organnya tidak sempurna, ya. Karena inilah masa-masanya nih, masa-masa pembentukan. Nah, ini masih berlangsung pada 2 tahun setelah kelahiran. Ini yang kita sebut dengan 1000 pertama kehidupan. Dan ini menjadi isu, ya, isu sedunia, bukan hanya di Indonesia saja, tentang 1000 pertama kehidupan. Artinya kita berikan makanan-makanan halal dan thayyiban karena ini salah pembentukannya. Nah, begitu juga di sini kita kasih makanan yang halal agar anak-anak kita membawa karakter-karakter yang baik. Ya, artinya kita masih memberikan makanan yang halal karena itu memang dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada potensi, saya bilang ada potensi untuk membawa karakter kebinatangan. Dan itu tidak bisa lepas. Nah, bagaimana agar kita bisa menghilangkan karakter kebinatangannya, ya, pada anak kita? Ya, bacakan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran, kasih yang baik-baik, contoh dan sebagainya, agar walaupun dia membawa karakter gen-gen kebinatangan dari makanan kita, dan itu tidak bisa dihindarkan, maka disinilah upaya kita membentuk anak-anak lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan dan saya diskusikan. Mudah-mudahan banyak hal yang masih perlu digali lagi kita bersama. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Sungguhnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang salah itu datang dari saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.